warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi anak-anak, Bapak mau tanya, benar ini kelas 10 IPS 1? Iya benar Pak. Oh, oke, baik. Bapak memastikan kalau benar masuk kelas untuk mengajar di kelas ini. Baik anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah semua sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat, panjang umur dan dijauhkan dari wabah yang sudah terjadi di seluruh dunia bahkan di negara kita. Oke. Sebelum Bapak mulai ke materi pembelajaran yaitu layanan informasi, Bapak ingin kita bisa saling mengenal nih, biar kita bisa saling dekat, ada hubungan kedekatan. Baik anak-anak, untuk kita mulai materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita semua dalam belajar diberikan kemudahan dan dapat ilmu yang diterima menjadi ilmu yang bermanfaat. Kira-kira yang bisa pimpin doa ketua kelas siapa? Baik Pak, saya Pak. Oke. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, baik. Setelah kita sudah berdoa, terima kasih sudah dipimpin oleh Anda ya, ketua kelas. Selanjutnya Bapak akan mencoba memperkenalkan diri supaya kita bisa saling mengenal, bisa lebih dekat, lebih akrab lagi. Nama Bapak Arifuddin. Ya, Arifuddin. Jadi bisa dipanggil Pak Arif dan jangan panggil Pak Udin, ya. Nah, gitu Pak Arif aja. Bapak tinggal di Lebak Bulus 1. Jalan Haji Irin nomor 75 RT 5 RW 8. Kalau andai kata ada yang mau mampir, silakan. Kali pas pulang sekolah, lapar tak bisa nongkos, bisa main ke Bapak. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya, untuk memastikan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir di hari ini. Absen 1, Angga Firmansyura. Saya Pak Hadir. Oke, baik. Absen 2, Maulidia Fitriani. Hadir Pak. Oke, baik. Absen 3, Sri Lestari Alami. Hadir Pak. Oh ya, oke, baik. Absen 4, Zakia Hermalia. Iya Pak, betul. Oke. Hadir Pak. Oke, good. Berarti semuanya hadir ya? Iya Pak, hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian sehat terus bisa selalu hadir. Nah, sebelum Bapak mau mulai ke materi inti, Bapak akan coba melakukan ice breaking untuk kalian. Jadi bertujuannya untuk Bapak ingin tahu sejauh mana tingkat konsentrasi kalian terhadap pembelajaran nanti ke depannya. Oke? Oke Pak. Kalau Bapak bilang kepala, pegang kepala. Kalau bilang hidung, pegang hidung. Kalau kuping, pegang kuping. Sudah siap? Siapa? Siapa? Oke. Kepala, kuping, hidung, kepala, kuping, hidung. Oke, good, sudah bisa mengikuti dengan baik. Bapak applause. Selanjutnya Bapak rubah dari Bapak bergerak memegang kepala, tapi aba-abanya bisa berbeda. Nah, disinilah tingkat konsentrasi kalian. Oke? Oke Pak. Di sini ada nilai pembelajaran tentang kepatuhan. Jadi Bapak hanya membenarkan kalian benar melakukan sebuah gerakan ketika mengikuti aba-aba, bukan dengan gerakan tangan Bapak. Oke? Oke Pak. Siap? Siap. Oke. Kepala, kuping, hidung, kuping, kepala, kuping, hidung. Oke, good. Ternyata kalian tingkat konsentrasinya sangat baik. Semuanya bagus. Selanjutnya kita applause bersama terlebih dahulu. Bapak sangat mengapresiasi kalian sudah bisa mengikuti dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran.
pembelajaran, yaitu layanan informasi. Ada yang tahu anak-anak mengenai layanan informasi? Memberikan informasi, Pak. Oh ya, bagus, Angga, pintar. Ada lagi yang tahu mengenai layanan informasi? Baik anak-anak semuanya, hari ini Bapak akan memberikan layanan informasi mengenai minat dan bakat. Nah, jadi setiap individu kalian pastinya punya minat yang berbeda dan sama, tapi punya bakat yang berbeda-beda. Gitu. Jadi nanti coba kita gali pengetahuan tentang informasi minat dan bakat melalui sebuah video yang akan Bapak sajikan di pembelajaran hari ini. Oke? Oke, Pak. Oke, baik anak-anak, kita bisa lihat sekarang di rekaman video mengenai mengenal minat dan bakat. Apa sih pengertian minat dan bakat, kemudian jenis dan contoh minat bakat itu, dan cara mengetahui minat dan bakat, dan clue akhir pembahasan. Kita nanti menyimpulkan pembahasan mengenai. Nah, pengertian minat dan bakat, minat adalah sebuah rasa, dorongan, keinginan dari diri seseorang individu terhadap suatu objek, gitu, terhadap suatu objek. Nah, yang menimbulkan keinginan. Oke, baik anak-anak, kita saksikan video tentang minat dan bakat. Kalian boleh lihat, cermati, amati dengan baik, kemudian nanti akan Bapak coba bertanya kepada kalian semua tentang minat dan bakat. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sobat BK, sobatnya para siswa yang kini sudah mulai mengenali minat dan bakatnya. Wow, keren abis. Halo sobat, bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kita semua tetap sehat selalu, tetap semangat, dan balik lagi nih dengan Mimin Sobat BK. Kali ini kita akan membahas tema tentang mengenal minat dan bakat. Kok bisa? Bisa banget dong. Apakah ini penting? Penting banget dong. Nah, cluenya sobat, pernah nggak sih sobat ketika ditanya, bro, bakatmu apa? Terus sobat bingung dong mau jawab apa? Karena memang sobat belum tahu kan? Nah, itu dia. Kira-kira minat itu apa ya? Bakat itu apa ya? Dan apakah sobat memiliki minat dan berbakat? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Nah sobat, di video kali ini ada 3 topik pembahasan yang akan kita urai bersama-sama. Sebenarnya materi ini tuh panjang banget sobat, tapi pelan-pelan ya, kita mulai dari dasar. Oke, yang pertama yaitu pengertian minat dan bakat. Nah sobat, minat adalah rasa tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan dan dorongan yang kuat untuk mempelajarinya sobat. Jadi harus tertarik nih ya, itu dinamakan dengan minat. Sedangkan bakat adalah suatu potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sejak kecil. Jadi paham ya sobat, dasarnya ini minat itu suka, tertarik, sedangkan bakat bawaan gitu ya. Pembahasan yang kedua yaitu jenis dan contoh minat bakat. Oke sobat, jenis dari minat ini sebenarnya ada 2 sobat. Yang pertama adalah minat vokasional, yaitu minat terhadap bidang-bidang pekerjaan. Nah, maksudnya sobat itu tertarik terhadap suatu bidang yang harapannya bidang tersebut akan menjadi mata pencarian, pendapatan, atau pekerjaan sobat di masa depan. Nah, minat vokasional ini sobat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu minat profesional,
yang berkaitan dengan keilmuan. Misalnya nih, sobat suka bahasa Inggris, nanti sobat kuliahnya ngambil bahasa Inggris, terus ke depan jadi guru bahasa Inggris. Sobat suka matematika, sobat suka seni, terus kuliah ngambil seni, terus pas lulus jadi seniman atau guru seni dan sebagainya. Yang kedua yaitu minat komersional, yaitu ketertarikan sobat itu pada dunia usaha, jual beli yang menghasilkan duit dengan cara kewirausahaan. Terus yang ketiga yaitu minat kegiatan fisik. Nah, sobat itu tertarik tuh dengan dunia mekanik, operator. Sobat dari saat ini belajar kayak benerin motor itu tertarik banget, benerin hal-hal yang berbau dengan mekanik seneng banget. Dan harapannya itu menjadi pekerjaan atau pendapatan sobat ke depan gitu sobat. Nah, yang B yaitu minat avokasional, yaitu minat terhadap sesuatu hal yang dilakukan atas dasar hobi dan kesenangan aja sobat. Misalnya kayak ya mendaki gunung, olahraga, traveling, intinya semua itu buat hiburan dan kesenangan sobat. Gimana minat sobat di antara dua ini masuk kriteria yang mana? Jawab ya di kolom komentar. Selanjutnya yaitu bakat. Sama sobat, bakat pun terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama bakat umum. Bakat umum yaitu kemampuan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang. Misalnya nih sobat, kayak kita mampu berbicara, berjalan, menulis, membaca, dan sebagainya. Itu adalah bakat loh sobat. Jadi bersyukur ya kita punya bakat seperti itu. Yang kedua yaitu bakat khusus, yaitu kemampuan atau keahlian yang paling dikuasai oleh orang-orang tertentu. Artinya tidak semua orang memiliki keahlian yang sama seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh dari bakat khusus ya sobat. Yang pertama nih, misalnya bakat seni di bidang seni sobat. Entah itu di teater, bermain musik, bernyanyi, gambar, lukis, mahat, dan sebagainya, itu dia punya bakat di bidang seni. Yang kedua yaitu bakat di bidang olahraga sobat, sepak bola, futsal, bulu tangkis, voli, dan sebagainya, banyak banget deh. Yang ketiga yaitu bakat di bidang keilmuan. Maksudnya orang ini suka banget belajar, sampai-sampai ijazah sarjana itu jadi bahan koleksi sobat. Ada kan orang yang sampai ijazah sarjananya sampai puluhan atau belasan itu ya sobat ya. Terus yang keempat yaitu bakat di bidang IT. Semua kayak aplikasi baru dia tahu, suka membuat aplikasi, suka berbuat desain dan sebagainya. Yang kelima yaitu bakat interpersonal sobat. Maksudnya orang yang punya bakat ini tuh gampang banget berkomunikasi dengan semua orang. Dengan orang tua mudah, dengan anak kecil deket, sepantaran deket. Siapapun suka berkomunikasi sama orang yang seperti ini. Terus yang keenam, bakat natural. Nah, orang yang memiliki bakat natural itu maksudnya seperti apa sobat? Misalnya nih, orang yang kalau dia nanam sesuatu itu pasti tumbuh. Kita, orang-orang biasa, kadang kalau kita nanam sesuatu tumbuh mati, kalau enggak ya cepet mati. Terus orang yang mempunyai bakat natural ketika dia memelihara hewan, itu pasti hewannya ya sehat-sehat gitu. Beda sama kita, baru hari ini niat melihara ikan, besoknya mati. Kita nggak punya bakat seperti ini sobat ya, ini jarang gitu. Terus yang ketujuh, bakat relasi ruang. Maksudnya orang yang mempunyai gambaran tentang suatu ruangan. Misalnya nih sobat, orang yang memiliki bakat relasi ruang ketika disuruh mendesain kamar ini menjadi seperti kamar hotel, dia bisa sobat. Kita orang awam kalau disuruh seperti itu pasti bengong kan sobat. Aduh, mau aku apain nih supaya rapi, supaya bagus dan sebagainya. Nah, itu adalah orang-orang yang punya bakat relasi ruang. Selanjutnya yaitu bakat linguistik, yaitu orang-orang yang pandai berbicara sobat. Menyusun kata-kata tuh enak banget. Misalnya kayak penyiar radio, penyiar televisi, pramugari yang ada di stasiun bandara. Itu kan keren banget kan sobat, kata-katanya enak banget didengar tanpa mikir gitu, udah lancar ngomongnya. Kemudian ada lagi namanya bakat numerikal. Artinya orang-orang yang seneng banget nih sama hitung-hitungan, matematika gitu. Jadi orang-orang seperti ini biasanya jadi kayak orang arsitek gitu ya, teknik sipil dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bakat mekanikal. Artinya orang-orang yang seneng banget nih sama mekanik.
berkaitan dengan mesin, entah itu mesin motor, mesin alat berat dan sebagainya. Dia senang banget belajar hal-hal semacam itu dan cepet bisa. Selanjutnya yaitu bakat klerikal, artinya bakat yang membutuhkan ketelitian, kecermatan. Biasanya orang-orang seperti ini tuh yang ada di laboratorium ya sobat ya. Ketika mencampurkan zat kimia harus pas takarannya, lebih dikit langsung meledak, boom, kan bahaya kan sobat. Ini pun ada bakatnya. Kemudian yang ke-12 nih sobat, ada bakat konseptual atau ahli strategi. Wah, ini ternyata bakat juga ya sobat ya, seperti pelatih, yaitu pun termasuk bakat. Kalau kita nggak bisa mengatur strategi kan nggak mungkin nih tim kita bisa menang, misalnya seperti itu. Nah sobat, ini itu hanya beberapa contoh bakat yang diketahui saat ini, dan sebenarnya masih sangat banyak bakat-bakat yang lainnya. Jadi ayo mulai kenali minat dan bakatmu ya sobat. Coba deh sekarang nih sobat menganalisis diri sobat sendiri. Sobat punya minat di mana dan punya bakat di bidang seperti apa sobat? Coba ya komen di kolom komentar. Pembahasan terakhir nih sobat, bagaimana sih cara mengetahui minat dan bakat kita? Ada nggak ya caranya? Tentu ada dong sobat. Nih dari Mimin nih ada 2 tips ya sobat. Yang pertama nih, secara mandiri, cara mengetahui minat bakat kita secara mandiri ya sobat. Yang pertama yaitu kita menganalisis diri kita sendiri. Nah sobat, kalau sudah Mimin bilang menganalisis diri sendiri, ya ayo nih coba sobat siapkan kertas, lalu jawab beberapa pertanyaan ini, tulis di kertas. Contohnya nih, apa ya kelebihanku? Tulis di kertas. Kelebihan sobat apa aja? Apa ya yang orang lain itu nggak bisa, tapi aku tuh bisa? Dan seterusnya ya sobat, intinya menganalisis diri sendiri ini ketika kita menjawab, kita tuliskan di sebuah kertas, kemudian kita lihat, kita baca baik-baik sobat. Jadi kita mengenali diri kita dengan cara menganalisis diri kita sendiri. Yang kedua, coba deh sobat lihat 3 mata pelajaran yang selama ini itu nilainya tertinggi sobat. Bisa jadi minat dan bakat sobat kita lihat dari situ loh. Selanjutnya yaitu melalui perantara. Nah, melalui perantara ini misalnya yang pertama, ayo sobat bertanya pada orang terdekat, entah itu teman, keluarga, atau berkonsultasi dengan guru BK. Sobat bertanya aja, guys, menurutmu aku ini kelebihannya di mana ya? Atau Pak, Bu, kira-kira aku ini orangnya kayak apa ya? Nah, itu sobat, itu bisa banget membantu sobat untuk mengenali minat dan bakat sobat. Nah, cara yang kedua yaitu mengikuti tes minat bakat ke psikolog. Nah, psikolog itu punya wewenang banget nih sobat untuk melakukan tes minat bakat. Nah, saran Mimin, ketika sobat ingin mengikuti tes minat bakat ini, ya sobat minimal itu sudah kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP. Karena kalau di SMA atau SMK itu ranahnya sudah peminatan sobat, udah lebih ke penjurusan. Kalau dari SMP kan sobat sambil mengenal dulu minat bakat sobat di mana, gitu ya sobat ya. Oke, bagaimana sobat? Dari penjelasan Mimin ini tentang pengertian, minat bakat, terus jenis dan contohnya, kira-kira minat dan bakat sobat itu sudah ketemu belum? Nah, untuk itu, clue di akhir video ini, coba deh sobat jawab aja di kolom komentar. Apa minat dan bakat sobat? Oke sobat, see you next time. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga sobat menemukan minat dan bakat sobat. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel Sobat BK dengan cara like, subscribe, dan share. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan video tentang apa minat dan bakat. Sekarang Bapak mencoba untuk bertanya kepada kalian. Nah, mudah-mudahan kalian menyimak dengan baik dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Baik, anak-anak. Sekarang Bapak bertanya dari tayangan video tersebut yang sudah kalian lihat, apa yang kalian ketahui tentang minat? Saya Pak mau coba jawab. Oke.
Oke, baik, silakan Zaskia. Iya. Minat adalah keinginan dalam diri seseorang, sedangkan bakat adalah kemampuan dalam seseorang, Pak. Dalam diri seseorang. Oke, Iya. tepat sekali, betul. Mantap. Ada lagi yang mengetahui tentang minat? Cukup hanya Zaskia. Oke, selanjutnya apakah anak-anak semua di sini sudah mengenal minat dan bakat diri kalian masing-masing? Belum Belum, Pak. Pak. Baik, maka dari itu kita perlu mengetahui minat dan bakat kita agar kita bisa dapat lebih terarah dalam tujuan hidup kita. Mau kemana sih kita? Terus karir kita tuh sebenarnya bagusnya apa sih? Yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah, Bapak akan mencoba membuat nanti 2 kelompok. Nah, dalam 2 kelompok ini tolong di antara kalian masing-masing bisa berperan aktif dalam interaktif komunikasi antar sesama kelompok. Ya, jadi jangan malu-malu memberikan sebuah informasi yang kalian ketahui atau sesuatu hal yang belum kalian tidak ketahui untuk menjadi sebuah bahasan mengenai minat dan bakat. Nah, baik, Bapak akan coba bagi 2 kelompok ya. Iya, Pak. Kelompok A dan kelompok B. Nah, kira-kira siapa yang mau di kelompok A? Saya dia Pak sama. Saya Pak. Oke, Mangga. Oke, cocok banget. Mangga dan Zaskia. Untuk kelompok B, Saya, Pak. oke, Fitri dan Lestari ya. Nah, maka sudah terbaginya kelompok A dan B, tolong duduknya disesuaikan Yes. dengan masing-masing kelompoknya. Boleh berdekatan supaya bisa berdiskusi lebih enak. Baik, karena sudah terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B, maka akan Bapak berikan tugas masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok A, Angga dengan Zaskia Iya. itu membahas tentang manfaat mengenal minat dan bakat. Oke, catat supaya tidak lupa dan didiskusikan. Kemudian kelompok B, Fitri dan Lestari mengenal cara mengembangkan minat dan bakat. Ya, mengenal cara mengembangkan minat dan bakat. Oke, silakan waktu diskusi Bapak persilakan. Jadi kan sebelum mengenali kita harus temukan dulu kan yang kita sukai. Terus kita mencari hal yang biasa kita kerjakan dulu. Terus kita mengamati hobi kita agar kita kan dapat mengenali minat dan bakat dalam diri kita sendiri. Terus kita cari apa lagi ya? Dari poin plus dalam diri kita mungkin ya. Iya yang kita. Nah kan kita ini udah dapat mengenali minat dan bakat. Sekarang sebelum mencari mengenali minat dan bakat dalam diri kita, mungkin kita harus menemukan hal yang kita sukai dulu ya, dan mencari hal yang biasa dikerjakan. Ini adalah manfaat mengenal minat dan bakat. Nah, di sini kita udah dapet nih Oh, udah memudahkan Oke. menentukan tujuan yang diinginkan dicapai. Oke. Di sini juga ada nih ingin mengetahui potensi diri. Bagaimana untuk kelompok B? Ini Pak, kita sudah dapat mencari Oke, good. Bagus, dilanjutkan ya. Pak. Nah, untuk kelompok A sendiri bagaimana? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, sudah ya. Oke, dilanjut. Mumpung masih ada waktu diskusi, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Anak-anak sekalian, waktu diskusi sudah habis. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kalian diskusikan. Hasil yang kalian sudah diskusikan di masing-masing kelompok, tolong Bapak minta dapat dipresentasikan melalui perwakilan kelompoknya masing-masing. Kira-kira untuk yang dapat mepresentasikan terlebih dahulu, kelompok A atau B? Oh, kelompok B. Pak, dari kelompok B. Ya, dipersilakan kelompok B. Baik, teman-teman sekalian, di sini saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenali dan mengembangkan minat dan bakat dalam diri kita. Sebelum kita mengembangkan
perlu kita mengenali minat dan bakat diri kita terlebih dahulu. Oke. Adapun langkah-langkah mengenali minat dan bakat dalam diri kita, yang pertama yaitu tentu kita harus menemukan hal yang kita sukai. Dan yang kedua, mencari hal yang biasa kita kerjakan. Setelah kita menemukan hal yang kita sukai, tentu kita mencari hal yang biasa kita kerjakan. Dan yang ketiga, kita mengamati hobi. Yang keempat, mencari poin plus dalam diri kita. Tentu kita memiliki poin-poin plus dalam diri kita yang akan menjadi bakat kita nanti. Dan selanjutnya, setelah kita mengenali minat dalam diri kita, kita perlu mengembangkan minat dan bakat dalam diri kita. Yang pertama yaitu kita perlu menyadari akan bakat kemampuan yang kita miliki. Yang kedua, kita perlu mengasah secara perlahan bakat yang kita miliki. Dan yang ketiga, kita ikut ekstrakurikuler di sekolah, lembaga atau tempat les untuk mengasah bakat dan kemampuan lebih dalam lagi. Dan yang keempat, kita mengikuti pertunjukan, kompetensi, lomba, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu kita perlu berlatih secara rutin agar bakat yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki ini semakin terasa dengan baik. Baik, itu saja hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih kelompok B atas presentasinya yang sudah dipaparkan. Sangat bagus sekali. Kalian sudah memahami mengenai minat dan bakat dengan baik. Selanjutnya, Bapak persilakan untuk kelompok A untuk mempresentasikan perwakilannya. Baik Pak, saya akan mewakili kelompok A. Ya, dipersilakan kelompok A. Zastia. Baik teman-teman sekalian, di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok A, yaitu manfaat mengenali minat dan bakat. Yang pertama, ada memudahkan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Dengan mengetahui minat dan bakat yang dimiliki, maka akan mudah dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. Artinya, ketika mengetahui minat dan bakat, pengembangan kemampuan akan lebih terfokus dan bersifat terarah. Yang kedua, mengetahui potensi diri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bakat merupakan suatu potensi. Seseorang pasti memiliki banyak potensi, namun tentunya hanya sedikit potensi yang menonjol. Maka penting untuk melakukan pengembangan potensi sesuai minat dan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga, ada merencanakan masa depan. Merencanakan masa depan adalah hal yang sangat penting. Dengan mengetahui minat dan bakat yang dimiliki, maka akan membantu merencanakan masa depannya. Yang terakhir, ada menentukan tugas atau kegiatan. Dalam menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan akan efektif dan maksimal ketika aktivitas yang dilakukan sesuai dengan minat dan bakatnya. Maka, dengan mengetahui minat dan bakat dapat membantu memilih kegiatan yang akan dilakukan. Baik, itu saja Pak hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ya, alhamdulillah diskusi kelompok masing-masing baik A dan B sangat baik. Bapak mengapresiasinya. Kalian juga sudah mempresentasikannya dengan sangat bagus dan alhamdulillah kalian sudah begitu mengetahui dan memahami tentang minat dan bakat. Mudah-mudahan dengan kalian mengetahui dan memahami tentang minat dan bakat, kalian bisa melakukan sebuah aktivitas kegiatan kalian yang lebih bermanfaat, yang lebih terfokus dan terarah. Gitu. Kalian mengetahui langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan agar bisa semakin terstruktur, terukur dan mencapai tujuan cita-cita kalian masing-masing. Selanjutnya dari mengenai minat dan bakat, apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Ada Pak? Baik. Silakan Angga. Apa yang Baik Pak, saya dari perwakilan kelompok A ingin menanyakan bagaimana jika pekerjaan kita tidak sesuai dengan bakat. Oke, baik. Apabila dikat nggak? Ulang-ulang. Baik, alhamdulillah sangat baik pertanyaannya, sangat bagus dari teman kalian Angga. Bertanya mengenai tentang
pekerjaan kita tidak sesuai dengan minat bakat kita. Nah, itu bagaimana gitu kan? Yang pasti dan tentunya ketika kita bekerja yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya kita pribadi, pastinya kita akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan itu. Kemudian kita pastinya akan ada rasa ketidaknyamanan dalam bekerja karena tidak berdasarkan apa yang kita ingini atau berdasarkan kemampuan bakat yang kita miliki. Nah, sehingga dengan kalian mengenal minat dan bakat dan kalian mengetahui cara bagaimana mengembangkan minat dan bakat yang kalian sudah saksikan lewat video dan sudah kalian diskusikan dan kalian sudah presentasikan, harapannya dengan pembelajaran ini kalian bisa menentukan arah tujuan kalian ke depannya agar tidak salah menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat kalian gitu. Jadi kalau kalian bekerja tidak sesuai dengan minat dan bakat, pastinya tadi kalian akan mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan dalam bekerja. Jadi kalian perlu mengenal minat dan bakat lebih dalam dan menggali hal itu agar kalian bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya Bapak persilahkan apabila ada yang mau bertanya lagi. Oke, baik. Fitri dari kelompok B. Saya Pak. Baik, Fitri dari kelompok B, silakan. Ya, saya dari perwakilan kelompok B ingin bertanya, bagaimana jika minat dan bakat kita itu tidak mendapat dukungan dari orang tua kita? Ya, oke, baik. Ya, oke, baik. Pertanyaan dari Fitri nggak kalah bagusnya nih pertanyaannya. Kalau minat dan bakat kita tidak dapat dukungan dari orang tua kita, nah, apa nih yang harus kita perbuat nih? Pastinya kita bete, pastinya kita ada perasaan kecewa sama orang tua karena minat dan bakat kita tidak dapat dukungan dari pihak orang terdekat dari dalam hidup kita, yaitu orang tua. Nah, yang pertama, sejatinya kita sebagai seorang anak perlu menghormati, menghargai orang tua dan perlu juga mematuhi orang tua. Nah, bagaimana dengan minat dan bakat kita yang tidak didukung oleh orang tua? Yang pertama, aktivitas minat dan bakat yang kita akan lakukan sebaiknya kita coba untuk sampaikan ke pihak orang tua dengan memberikan penjelasan yang sangat baik. Kita berikan pengertian perlahan-lahan agar orang tua kita dapat memahami apa sih sebenarnya yang kita ingini, apa sih bakat yang kita punya. Step selanjutnya apabila kalian sudah memberikan penjelasan, terus sudah memberikan pengertian tentang minat dan bakat yang kalian miliki kepada orang tua, namun orang tua kalian masih nih belum memberikan dukungan terhadap minat dan bakat kalian. Nah, kalian bisa minta bantuan untuk kira-kira siapa nih orang tua saya, siapa nih yang bisa didengar dengan orang tua saya ketika saya dekat dengan tetangga atau enggak dekat dengan adiknya atau dengan kakaknya dari orang tua kita. Nah, kita bisa bercerita kepada orang terdekat dari orang tua kita supaya apa yang ingin kita sampaikan bisa dibantu oleh orang yang mampu didengar oleh orang tua kita gitu. Jadi setelah kita mencoba secara individu menjelaskan tentang apa kita sebaiknya melalui istilahnya mediator, perantara yang bisa menjelaskan yang kita inginkan supaya orang tua kita memahami, oh iya ya ternyata anak saya minat dan bakatnya seperti ini. Terus kalau andai kata kita kalau saya tetap melarang minat dan bakat anak saya, nanti untuk perkembangan terus karirnya anak saya, terus kemandirian anak saya akan
jadi sebuah permasalahan. Nah, jadi kita coba menyampaikan itu kepada orang terdekat dan orang tua kita agar apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan kita bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan minat dan bakat kita. Itu penjelasan dari Bapak, bisa dipahami dengan baik? Baik Pak, bisa dipahami. Alhamdulillah bisa dipahami dengan baik. Baik, kesimpulan dari kelompok A ini adalah manfaat mengenali minat dan bakat ada 4, yaitu 1. Memudahkan menentukan tujuan yang ingin dicapai, yang kedua mengetahui potensi diri, yang ketiga merencanakan masa depan, dan yang keempat menentukan tugas dan kegiatan. Sekian kesimpulan dari kelompok A. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu mengenali dan mengembangkan minat dan bakat kita, yaitu yang pertama kita perlu mengenali minat dan bakat dalam diri kita. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita temukan hal yang disukai, yang kedua mencari hal yang biasa kita kerjakan, yang ketiga mengamati hobi, dan yang keempat yaitu mencari poin plus dalam diri kita. Dan selanjutnya cara mengembangkan minat dan bakat dalam diri kita. Yang pertama yaitu sadar akan bakat kemampuan yang kita miliki. Yang kedua mengasah secara perlahan bakat yang dimiliki. Yang ketiga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, lembaga atau tempat les untuk mengasah bakat lebih dalam lagi. Dan keempat mengikuti pertunjukan kompetensi lomba dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kita perlu berlatih secara rutin agar bakat semakin terasa dengan baik. Baik, itu kesimpulan dari hasil diskusi kelompok B. Baik, anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini mengenai tentang mengenal minat dan bakat cukup sekian sampai di sini. Terima kasih kalian sudah belajar dengan sangat baik, sudah menyimak, memperhatikan, terus kalian berdiskusi dengan interaktif yang baik, komunikatif, dan penuh dengan keterbukaan mengenai informasi tentang minat dan bakat. Bapak sangat senang bertemu dan memberikan materi layanan informasi di kesempatan hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.